Halo Shalom, gimana anak-anak kabarnya? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Pak udah percaya semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Siapa hari ini yang sangat bergembira kalau diri kita menjadi anak Tuhan? Oke, semuanya angkat tangan. Nah, mari bersama-sama sebelum kita berdoa kita menyanyikan satu pujian. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Haleluya. Boleh bertepuk tangan? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo kita berdoa sebelum kita bersama-sama mengawali sekolah minggu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati tidur kami sepanjang malam. Hari ini Tuhan telah membangunkan kami. Sebentar kami bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, semua kehidupan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Berkatnya apa saja? Kesehatan. Ya tadi pagi siapa yang sudah sarapan? Nah, sarapan itu juga berkat Tuhan. Dengan demikian Tuhan mengasihi hidup kita karena kita selalu setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita. Yuk kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Yang diberkati Tuhan nyanyi dengan keras. Haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang menjadi malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang menjadi malam, aku diberkati. Haleluya. Nah, semuanya diberkati. Nah, karena kita memperoleh berkat yang datang daripada Tuhan, Tuhan selalu memelihara hidup kita, maka kita harus dalam kehidupan kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ayo, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Pak Garot mengajak kita menyanyikan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yuk nyanyikan pujian ini beberapa kali sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo anak-anak, kita bersama-sama berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, cerita sekolah minggu hari ini. Tuhan menyertai memberkati kami semua. Engkau memakai Pak Gatot untuk menyampaikan cerita hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, siapa yang pernah naik kapal? Ayo, tunjuk jari. Oh, gimana naik kapal? Waduh, takutnya kalau pas ombaknya besar, kesana kemari gitu ya.
Tetapi ketika air lautnya tenang, apalagi kita naik kapal yang besar sekali, rasanya enak. Nah, hari ini Pak Gatot mau cerita nih, ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Pak Jeremy. Nah, anak-anak, Pak Jeremy adalah seorang yang bekerja di luar negeri. Nah, satu saat ketika harus menjalankan tugas dalam waktu yang lama, istri Pak Jeremy yaitu Bu Jeremy ikut. Tapi saat itu Bu Jeremy sedang dalam kondisi hamil besar, ya, menjelang proses melahirkan. Nah, karena tuntutan tugas mau tidak mau harus bersama suaminya ke luar negeri. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tepat saat Pak Jeremy dan Bu Jeremy ada di dalam kapal besar, perut Bu Jeremy rasanya, aduh, ini rasanya kok bayinya mau keluar gitu ya. Tenang anak-anak, tenang dalam bahasa Jawa ya, betul, serius. Nah, sakit mulusnya, aduh, dia melihat ini mau keluar anaknya. Nah, Pak Jeremy terus menghubungi bidang atau pihak kesehatan yang ada di kapal itu. Bu Jeremy akhirnya dibawa lari ke sebuah ruang di mana di tempat itu sudah disiapkan tempat untuk persalinan ternyata. Nah, anak-anak, maka ketika singkat cerita dalam proses persalinan itu Bu Jeremy melahirkan 2 anak kembar. Nah, karena lahirnya di laut, di tengah laut ya, di atas kapal tentunya, di dalam laut, diberi nama Siano. Ya, anak yang cowok diberi nama Siano, sementara anak yang cewek diberi nama Siani. Ya, dari kata si, laut. Nah, anak-anak, singkat cerita, ya, Pak Jeremy dan Bu Jeremy ini merupakan orang tua yang sangat takut akan Tuhan. Setiap saat selalu membaca firman Tuhan. Anak singkat cerita, sejak ya Siano dan Siani berada di luar negeri, ya singkat cerita sudah sampai di luar negeri, ya tinggal di sebuah rumah ya yang disediakan oleh pihak perusahaan. Ya saat itu ya Siano Siani tumbuh menjadi anak kecil. Ya ternyata sejak masa kecilnya Ibu Jeremy suka membacakan firman Tuhan untuk mereka berdua. Nah, mereka semakin tumbuh besar menjadi anak-anak yang rajin sekolah minggu dan rajin untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, semakin besarlah mereka. Nah, karena setiap hari selalu dibimbing membaca firman Tuhan oleh Ibu Jeremy, ya, sesekali kalau Pak Jeremy pas tidak tugas mendampingi anak-anaknya sering membacakan firman Tuhan. Anak-anaknya ketika bisa baca sendiri mulai membaca firman Tuhan. Akhirnya Siano dan Siani tumbuh menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Kebiasaannya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan terbawa terus sampai sekolah SD, naik ke SMP, naik ke SMA, sampai mereka masuk ke jenjang perguruan tinggi. Nah, singkat cerita, anak-anak yang dikasih Tuhan, karena ketaatannya membaca firman Tuhan, kedua anak ini diberkati oleh Tuhan. Ya, Siano menjadi seorang arsitek, luar biasa, suka membangun gedung. Nah, sementara Siani diberkati Tuhan menjadi seorang dokter spesialis anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang Pak Gatot ingin sampaikan ke kalian? Mari belajar, ya, dalam hidup kalian selalu suka membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang yang suka membaca firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Siapa yang setiap hari suka baca firman? Ayo tunjuk jari. Oh, banyak yang belum ya. Kalau belum, ayo minta tolong. Kalau belum bisa baca, aduh Pak Gatot, aku belum bisa baca. Ya minta, ya mama, papanya bacakan. Ya, setiap mau tidur bacakan firman Tuhan, atau pagi hari ya bacakan firman Tuhan. Nah, yang sudah bisa membaca, bacalah firman Tuhan. Ya, kalau mau tidur dan setelah bangun tidur, supaya hidup kalian diberkati oleh Tuhan seperti Siano dan Siani karena rajin baca firman Tuhan. Nah, coba kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Ya, walaupun tidak utuh, hanya ambil sebagian apa yang terdapat. Ingat-ingat kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, Mazmur pasal 1 ayat ketiga bunyinya apa? Ya, salah satu bunyinya, ia seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, anak-anak,
Kenapa pohon ini selalu menghasilkan buah pada musimnya? Karena ditanam di tepi batang air atau dekat tengah air. Sama dengan kalian, ketika kalian suka baca firman Tuhan, itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, selalu diberkati. Nah, ayo, siapa yang besok ketika besar kepengen jadi arsitek? Angkat tangan. Siapa kepengen jadi dokter? Banyak yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi Pak Pendeta? Juga ada banyak yang angkat tangan. Puji Tuhan ya. Semuanya ketika besar diberkati oleh Tuhan. Catatannya, syaratnya apa tadi? Suka membaca firman Tuhan. Yuk, demikian yang Pak Gatot bisa sampaikan hari ini. Yang belum bisa baca, ayo minta mama papanya membacakan. Ya, yang sudah bisa baca, membaca sendiri. Supaya apa? Diberkati. Mah, Pak, tolong aku belum bisa baca. Bacakan firman Tuhan supaya seperti cerita Alkitab, hidupku diberkati. Yang sudah bisa baca, ya, ketika mau tidur, ketika bangun tidur, baca firman Tuhan supaya hidup kalian diberkati. Siapa yang mengasihi Tuhan? Semuanya angkat tangan. Puji Tuhan. Nah, karena kalian mengasihi Tuhan, maka kita akan merenungkan firman itu siang dan malam. Amin. Nah, sebelum Pak Gatot berdoa, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian lagi ya. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Haleluya. Yuk nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku mengasihi Engkau. Haleluya. Sambil tutup mata juga boleh. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita berkat dan anugerahnya. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan telah memberkati kami dalam kegiatan sekolah minggu. Hari ini kami rindu seperti Siano dan Siani yang hidupnya diberkati oleh Tuhan karena mereka berdua suka membaca firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Mulai hari ini kami berjanji setiap saat membaca firman-Mu sehingga kehidupan kami, sekolah kami, masa depan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk orang tua kami, diberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka. Demikian juga hidup kami, diberkati kehidupan kami, diberkati sekolah kami, diberkati masa depan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam. Salam sehat, penuh semangat, membaca Alkitab, hidup sukses di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.